Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Eman Sulaiman, SEMM, dan yang terhormat teman-teman yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kami nikmat iman dan kesehatan sehingga kami dapat diberikan untuk menyelesaikan makalah dan PPT ini terkait kelompok 4 mengenai materi manajemen berdasarkan aktivitas, produktivitas, dan biaya relevan. Makalah dan PPT ini kami buat untuk memenuhi syarat nilai mata kuliah akuntansi manajemen. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu selama proses penyelesaian makalah dan PPT ini hingga selesai. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah dan PPT ini masih jauh dari sempurna serta kesalahan yang kami yakini di luar batas kemampuan kami. Maka dari itu, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan pendengar. Kami berharap makalah dan PPT ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Dini Asmania. Kemudian dilanjut ada Evan Yume Hernando, ada Ilham Fatur Rahman, ada Indah Septiani Bastia, ada Maulana Rizky, dan ada John Roy Dalpin Damanik. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Akuntansi aktivitas adalah faktor penting untuk mengoperasikan, perbaikan, dan meningkatkan persaingan secara terus-menerus untuk mencari cara unggul dari perusahaan lain. Contohnya, dengan adanya mengurangi biaya dan meningkatnya efisiensi nilai terhadap pelanggan, itu sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan barang atau jasa yang bermanfaat bagi penggunanya dan tentunya berkualitas dengan harga yang terjangkau. Perwujudan dari berbagai aktivitas tersebut adalah hal yang penting untuk perbaikan perhitungan biaya dan pengendalian yang lebih baik. Untuk itu, dapat mengharapkan bagi pada pandangan baru untuk berbagai proses bisnis sebagai manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya bab 2. Aktivitas. Pengertian manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Dari definisi ini terdapat dua frasa penting, yaitu satu, berfokus ke pengelolaan secara terpadu dan bersistem terhadap aktivitas. Serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses untuk pembuatan produk dan penyerahan jasa. Di dalam manajemen tradisional, proses pembuatan produk dan penyerahan jasa dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil karena yakini bahwa jika pengerjaan bagian-bagian yang kecil dilaksanakan secara berkualitas dan efisien. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan customer value dan laba. Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk improvement secara berkelanjutan terhadap customer value dan penghilangan pemborosan. Dengan hilangnya pemborosan tersebut, biaya dapat berkurang dan sebagai akibatnya laba akan meningkat. Pengurangan biaya merupakan akibat dari dihilangkannya pemborosan. Pemborosan diakibatkan oleh adanya aktivitas bukan penambahan nilai atau non-value added activity dan aktivitas penambahan nilai yang tidak dilaksanakan secara efisien. Bab 3. Produktivitas. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran output dan masukan input. Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapaikan hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri untuk UKM dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan.
Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat dasar. Secara umum, produktivitas adalah perbandingan dari beberapa keluaran dan beberapa masukan. Yang dimaksud dengan keluaran adalah hasil yang bermanfaat bagi manusia, yang diperoleh melalui suatu kegiatan yang bentuknya dapat berupa barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan masukan adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut, yang berupa faktor tenaga, bahan modal, energi, dan lain-lain. Pengaplikasian teori pengantar bisnis pada aktivitas kerja. Nama dan lokasi penelitian ini ada di Bank Sentral Asia, bidang usaha perbankan. Jabatan dan tugas yang di perusahaan atas nama Dini Asmania dengan jabatan sebagai teller prioritas. Manfaat teori pada aktivitas kerja. Saya mengetahui pemahaman teori tentang produktivitas kerja membuat karyawan lebih disiplin dalam bekerja. Simulasi proses kerja mengurus nasabah yang datang sesuai dengan kebutuhan. Tahap penyambutan memberikan perkenalan dan menanyakan kebutuhan nasabah dan bangun kedekatan dengan nasabah. Tahap melayani nasabah sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan dengan teliti, cepat, dan ramah. Yang terakhir, tahap mengakhiri layanan memberikan informasi bahwa permintaan sudah selesai dikerjakan dan memastikan nasabah puas dengan pelayanan atau memiliki kesan baik dan menawarkan bantuan lain. Bab 4. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda, yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap atau fixed cost. Biaya relevan pada hakikatnya sama dengan biaya diferensial. Order khusus adalah pesanan untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Untuk menerima atau menolak order khusus dapat dipertimbangkan dengan pendekatan direct costing atau variable costing. Jika order khusus dapat menambah laba, maka pesanan diterima, dan sebaliknya. Baik, untuk kesimpulannya adalah produktivitas seorang karyawan berubah disebabkan karena setiap satuan disiplin dilakukan karyawan tersebut mengalami perubahan. Disiplin mempengaruhi nilai produktivitas karyawan, juga dapat diartikan bahwa setiap adanya perubahan pada tingkat disiplin kerja karyawan, maka akan memberi dampak pada tingkat produktivitas kerja. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.